Saya Khairun Sadida dari SMP Negeri 2 Mentok. Saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi yang memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Nabi ini bisa berbicara dengan hewan. Teman-teman, ada yang tahu tidak siapa ya Nabi ini? Ya, benar. Nabi ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menurunkan tahtanya ke Nabi Sulaiman, barulah setelah itu Nabi Sulaiman mendapatkan gelar kenabian. Seperti yang tertulis dalam surat An-Naml ayat 17. Dan untukmu Sulaiman, aku turunkan bala tentara dari jin, manusia, dan hewan berbaris rapi di belakangmu. Teman-teman, penasaran tidak dengan ceritanya? Simak terus ya. Dalam salah satu perjalanannya, Nabi Sulaiman mendapatkan kabar dari burung hudhud. Ada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh ratu bernama Ratu Balqis yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bantuan burung hudhud, Nabi Sulaiman mengirim sebuah surat dan dikirimnya ke Ratu Balqis. Surat itu berisi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman utusan Allah. Aku mendapatkan kabar bahwa ratu dan rakyat di Sabah menyembah matahari. Sebagai utusan Allah, aku Nabi Allah mengajak kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah kalian bertaubat sebelum kedatangan murka Allah, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Setelah Ratu Balqis membaca surat itu, Ratu Balqis langsung memanggil 3 penasehatnya. Lalu Ratu Balqis berkata, "Wahai penasehatku, aku mendapatkan surat dari raja yang bernama Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan apa pendapat kalian." Sepertinya Raja Sulaiman mengajak kita untuk berperang. Jika kita tidak menurutinya, maka dia dan bala tentaranya akan menghancurkan kerajaan Sabah. Yang pernah hamba dengar, beliau adalah raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Manusia, jin, dan bangsa burung tunduk kepadanya. Semua keputusan kami serahkan kepadamu, wahai ratu. Aha, bagaimana jika kita mengirim harta yang banyak dan indah? Kita lihat pendapat beliau. Mungkin beliau mau berubah pikiran. Setelah itu, Ratu Balqis mengirim kedua utusannya untuk mengirimkan harta yang banyak dan indah. Aku tidak butuh hadiah-hadiah ini. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lebih dari ini? Katakan kepada ratu kalian, jika kalian tidak ingin menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan menundukkan kerajaan Sabah. Ratu Balqis yang mendengar kabar dari kedua utusannya mulai berpikir. Dia tidak mau mengambil keputusan yang salah. Akhirnya Ratu Balqis memutuskan untuk secara langsung pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Burung hudhud yang mendengar kabar bahwa Ratu Balqis ingin secara langsung pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman langsung memberi kabar ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang mendengar kabar itu mulai berpikir untuk menyambut kehadiran Ratu Balqis. Siapa di sini yang bisa membuat singgasana yang sama persis seperti milik Ratu Balqis? Hamba bisa membuatnya, wahai Raja Sulaiman. Seberapa cepat kau bisa membuatnya, wahai jin? Sebelum kau berdiri dari singgasanamu, aku sudah bisa membuatnya, wahai Raja Sulaiman. Wahai Raja Sulaiman, hamba bisa membuatnya sebelum kau berkedip. Subhanallah, Maha Suci Allah. Inilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah aku akan mengingkari nikmatnya atau aku akan bersyukur? Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 40. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia. Lalu setelah itu, Nabi Sulaiman juga meminta untuk mengubah lantai yang berlapis kaca dan ada ikan yang berenang di bawahnya. Tak lama kemudian, Ratu Balkis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman menyuruh untuk Ratu Balkis duduk di singgasananya. Ratu Balkis berkata, "Wah, ini seperti singgasanaku, tapi tidak mungkin. Saat aku pergi tadi, singgasanaku masih ada di tempatnya." "Wahai Ratu, tidak usah khawatir jubahmu akan basah. Ini hanyalah lantai yang berlapis kaca dan ada ikan yang berenang di bawahnya." Benar juga. Wah, ini terlihat sangat indah sekali. Dalam hati Ratu Bilqis, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Raja Sulaiman. Sesungguhnya yang aku miliki adalah milik Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya hamba selama ini telah berbuat zalim. Mulai saat ini hamba berserah diri kepadamu, Tuhan pencipta alam semesta. Pesan moral cerita ini adalah: pertama, janganlah kita mengingkari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sebagai sesama makhluk hidup harus saling menjaga, baik manusia maupun hewan. Sekian cerita dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.